miris bagaimana tadi di awal kita sampaikan, apa sih yang terjadi dengan sosok atau pelaku ini gitu ya. Kenapa sampai sesuatu hal yang ini ibaratnya kan tabu ya sebetulnya ya. Dan ini kan sifatnya kan bukan untuk diumbar tapi seharusnya kan ditutupi begitu. Kok bisa sampai seperti itu Nah, di muka umum bahkan terhadap orang yang tidak dikenal. Nah, yang menjadi pertanyaan juga apakah kemudian ini termasuk dalam gangguan jiwa atau perilaku penyimpangan seksual? Kita akan langsung bahas ya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada MG, ini selaku korban, perekam pelaku eksibisionis. Ini eksibisionis adalah kegiatan atau kejadian memamerkan alat vital ya. iya. Dan juga ada psikolog Ajeng Raffiando. Selamat pagi semuanya, apa Selamat pagi kabar? semuanya, apa kabar? Sehat? Selamat pagi. Pagi. Oke. Kita ke korban terlebih Iya. dahulu ya mungkin ya. Kami memberikan inisial M lah ya mungkin. M, selamat pagi. Sehat pagi ini? Pagi. Sehat alhamdulillah. Iya. Ini kejadian yang Anda alami di mana ya? Di depan toko. Pas saya Depan jaga. toko. Aktivitas Anda sehari-hari apa, M? Jaga toko batik. Jaga toko batik. Jaraknya jauh dengan Anda pada saat itu, pelaku ini? Enggak jauh, dekat. Dekat. Dan Anda menyaksikan secara jelas yang dilakukan oleh pelaku ini? Iya, saya sangat jelas. Oke, Anda ketika itu sedang beraktivitas apa kalau boleh diceritakan? Jadi saya kan lagi duduk habis nata barang, terus ada tuh orang tiba-tiba berhenti di depan toko. Nggak lama kemudian, terus dia memainkan alat vitalnya di depan saya, tapi nggak secara langsung itu. Oke, dan kemudian Anda langsung merekam hal tersebut ya? Ya, saya rekam terus saya sebarkan di info. Berapa orang ketika kejadian berlangsung itu? Satu orang naik motor sendirian. M bersama dengan teman-teman Anda juga atau gimana? Saya berdua di toko sama rekan saya. Tapi pada saat kejadian teman Anda tidak mengetahui? Awalnya cuma saya mengetahui, terus akhirnya saya bilang sama teman kalau ada kejadian itu. Oke. Pada saat melakukan aksinya, apa selain memamerkan, apa lagi yang dilakukan oleh pelaku? Yang disampaikan apa begitu ya? Adakah ucapan yang keluar dari mulutnya? Enggak ada ucapan apa-apa. Dia cuma diem terus mainkan gitu aja. Oke. Anda sempat menegur yang bersangkutan? Belum sempat menegur, soalnya waktu ada orang datang mau beli batik, dia langsung pergi gitu. Oh, oke. Pada saat melakukan aksinya ini memang kondisi sepi ya? Iya, kondisi saat itu toko sepi, juga yang toko sebelah juga sepi gitu. Biasanya ramai, itu sepi. Anda hafal dengan penampilan dan juga perawakan pelaku? Ya, ciri-ciri orangnya sih, dia tuh pakai masker, pakai helm, terus pakai boxer, naiknya motor bebek, juga ada platnya. Oke. Kalau usia kira-kira berapa itu, M? Ya, kita udah tua bapak sih ya, udah tua. Oke. Tapi sering melihat pelaku di sekitaran rumah atau lokasi tempat M bekerja? Enggak, saya lihat itu cuma 2 kali di sini. Oh, cuma 2 kali? 2 kali maksudnya? Maksudnya gimana? Ya, kan itu yang kemarin saya lihat yang viral di sosmed itu kan yang kemarin. Nah itu sebelum diviralin itu aku udah pernah lihat satu kali di depan toko. Artinya Anda mengalami kejadian ini 2 kali begitu? Iya betul, 2 kali. Oh. Dengan orang yang sama? Kira-kira? Mungkin sama, kira-kira sama sih. Soalnya dari bentuk tubuhnya tuh sama gitu Kak. Oh. Oke, kejadian yang terbaru kapan? Itu yang kemarin yang viral itu. Yang kemarin. Lalu yang sebelumnya lagi? Ya jarak 3 bulan lah dari kejadian yang kemarin. Di tempat yang sama? Iya, di tempat yang sama. Wow. Oke. Kita bisa mengatakan ini teror kali ya?
Nah ini yang perlu didalami juga, apakah kemudian yang bersangkutan pelaku ini juga sempat melakukan hal yang sama pada orang-orang sekitar sana atau gimana kalau M ketahui? Atau sempat mungkin ngobrol dengan tetangga sekitar? Ya mungkin bisa jadi sih, bisa jadi dia melakukan hal yang sama di tempat lain. Tapi Anda nggak punya informasi bahwa ada yang mengalami kondisi yang sama seperti M rasakan? Kalau dilihat dari berita-berita yang beredar di Pekalongan sih, ada juga kejadian kayak gitu di tempat-tempat lain. Ada juga ya? Ya. Dalam kurun waktu yang hampir berdekatan juga? Iya, hampir berdekatan juga. Wow. Oke, Mbak baik. Ajeng Rafiando, ada komentar Anda, Mbak Ajeng? Ini pelaku ini siapa dan kenapa nekat melakukan ini? Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai eksibisionis, tentunya kita harus lihat dulu definisinya ya. Jadi kalau kita bicara adalah eksibisionisme itu adalah kondisi di mana ada dorongan dan fantasi yang juga berujung pada tindakan untuk memperlihatkan alat kelamin terhadap orang-orang yang tidak dikenal tanpa persetujuan dari orang tersebut. Jadi kalau kita lihat kasus yang terjadi di Pekalongan ini, orangnya mendadak ya, misalnya pergi kemana, kemudian dia perlihatkan alat kelaminnya tersebut. Memang ini penyebabnya adalah si pelaku eksibisionis ini, dia memang punya keinginan kuat ataupun dorongan yang kadang tidak bisa ditahan untuk bisa memperlihatkan alat kelaminnya. Meskipun sangat jarang terjadi, si pelaku melakukan kontak langsung dengan korban ya. Tetapi ada juga kasus-kasus di mana mereka melakukan masturbasi di depan korban tadi. Jadi memang sebetulnya pelaku eksibisionis ini termasuk dalam gangguan kejiwaan yang disebut dengan parafilia, yaitu gangguan penyimpangan seksual. Jadi memang perlu diwaspadai dan tentunya kita nanti akan kategori bicara berbahaya ya. kah, Mbak Ajeng? Kalau kategori berbahaya sebetulnya karena dia tidak melakukan kontak langsung dengan korban, itu bisa dibilang tidak terlalu berbahaya, tapi tentunya akan meresahkan masyarakat. Jadi memang yang diharapkan oleh pelaku itu adalah reaksi dari korban. Contoh misalnya kaget, teriak, malu, merasa terhina. Hal-hal tersebut akan membuat pelaku merasakan kepuasan seksual dari reaksi orang tersebut. Sehingga Cukup sampai merasakan kepuasan iya. saja atau bisa berujung kepada pidana, tindak kejahatan? Saya rasa kalau untuk beberapa kasus yang terkait dengan eksibisionisme, belum sampai ke taraf dia akan melakukan tindakan selanjutnya. Karena biasanya pelaku akan kabur atau akan berpindah ke tempat yang lain gitu. Tapi dorongan pelaku untuk memperlihatkan itu sangat besar. Oke, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini seperti ini Mbak Ajeng. Kalau tadi Mbak Ajeng mengatakan bahwa ini kategori gangguan kejiwaan, bagaimana pengaruhnya terhadap proses hukum? Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.